adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan kakak-kakak semua yang ada di sini dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali dengan Kak Sela dan juga Kak Vita ya untuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama memulai ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi bersama-sama. Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita berdoa. Ikutin kakak yang lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami anak-anak-Mu boleh memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Sertai kami ya Tuhan dari awal sampai selesai, sehingga kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, menyanyi bersama dengan pujian yang dibawakan oleh teman kita ini. Biarlah nama Tuhan dipuji.
sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita, kita akan bersama-sama menyaksikan teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya minggu lalu. Ayo kita saksikan bersama. Namaku Yola. Ini tugas membuat burung merpati hati, dan ini katanya ini damai. Ini tanganku warna putih ya, keputihan. Ini dia hasilnya. Terima kasih, dadah. Sekarang, sebelum kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga yang ke-29, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan yang baik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon apabila sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita, pembacaan firman-Mu juga Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami dan memberkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Sertailah kami Tuhan dari awal hingga selesainya, sehingga kebenaran firman-Mu ini bukan hanya untuk kami dengarkan, tapi juga untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita kali ini. Alkitab untuk minggu ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Alkitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Dengan bunyi demikian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang diri kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama. Maka ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, kecucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percayalah. Demikian nas bacaan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar.
Tadi sudah membaca firman Tuhan kan? Bersama-sama sudah lihat Alkitabnya seperti apa? Sekarang kita mau cerita lagi seperti apa? Dan bagaimana ketika Yesus dan muridnya Thomas bertemu. Nah, dalam cerita kita dikatakan bahwa Thomas, murid Tuhan Yesus, tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Dia tidak percaya akan cerita dari teman-temannya yang sudah melihat Yesus bangkit dari kematiannya. Dia baru mau percaya kalau dia sudah menyentuh bekas luka di tangan Tuhan Yesus dan juga di kaki bekas paku ya adik-adik ya. Yuk kita lihat bagaimana ceritanya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Nah, ini ceritanya Kak Pita menjadi Tuhan Yesus dan Kak Sela menjadi Thomas. Bagaimana ceritanya ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah ruangan pada saat itu. Kita akan saksikan peragaan dari Kak Pita dan juga Kak Sela memperagakan ketika Tuhan Yesus dan Thomas bertemu, di mana Thomas menyentuh jari tangan Tuhan Yesus ataupun telapak tangan Tuhan Yesus yang terkena paku dan juga kakinya. Ayo Kak Sela, ayo Kak Pita. Ini Tuhan Yesus dan ini adalah Thomas. Sekarang Thomas menyentuh tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Kemudian dia juga menyentuh bagian kaki Tuhan Yesus yang kena paku juga. Iya, setelah itu dia menyentuh bagian lambung Tuhan Yesus. Ya, yang kena luka tombak. Sekarang Thomas memohon ampun kepada Tuhan karena dia menjadi murid yang tidak percaya. Silakan. Ya, dia memohon ampun kepada Tuhan karena dia menjadi murid yang tidak percaya pada saat itu. Nah, seperti itu ya gambarannya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Ketika mereka berkumpul di satu ruangan, Thomas menyentuhnya, Thomas meraba bagian lambungnya, dan kemudian dia baru percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Adik-adik, alangkah bahagianya kita meskipun kita tidak melihat dan juga kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi orang yang percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29b. Kita akan menghafalnya sambil bergaya. Ikuti kakak seperti ini ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti itu ya. Sekali lagi nanti dihafalkan di rumah seperti itu dan minta orang tuanya untuk merekam. Oke, sekali lagi. Berbahagialah, tangannya taruh di pipi sambil tersenyum. Mereka tangannya ke depan, yang tidak melihat, matanya ditutup seperti ini, namun percaya. Seperti itu gayanya. Sekali lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Demikian tugas kita untuk minggu ini. Hafalkan ayat hafalannya dengan gaya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua untuk menghafalkannya. Dan jangan lupa dikirimkan untuk kita tayangkan di minggu yang akan datang. Baik adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi lagu Tanda Paku.
Baik adik-adik, sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita mau berdoa dan juga kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengarkan hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sekarang kami, anak-anak-Mu akan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mohon berkatilah ya Tuhan, agar ini semua dapat berguna untuk kepujian nama Tuhan. Berkati masing-masing kami yang memberikan persembahan syukur ini secara sukarela dan sukacita. Berkati juga kami semua pada hari ini Tuhan, agar kehidupan kami boleh senantiasa taat dan setia serta percaya kepadamu, meskipun kami tidak pernah melihat. Tuhan, berkatilah juga kehidupan orang tua kami, keluarga, dan juga sanak saudara kami, agar mereka boleh senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami senantiasa untuk hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang kita akan menyanyi bersama untuk mengiringi persembahan syukur kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam acara ibadah sekolah minggu kami hari ini, dari awal selesai. Pimpinlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan hidup berkenan kepada-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
kasih untuk menyaksikan. Dadah. Baik adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.